wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad. Ya, pertama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini yang saat ini kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Sehingga kita dapat bertemu, beraktivitas, menjalankan tugas kewajiban kita sebagai pendidik. Bapak dan Ibu, mohon waktunya ini terkait dengan program saya tentang aset ya. Ini adalah tugas terakhir guru penggerak di modul 3.2. Bapak dan Ibu, terkait dengan materi yang akan saya sampaikan ini adalah di sini ada 7 aset atau modal utama yang secara sederhana saya inventarisir ya di dalam 7 aset ini. Jadi saya nanti minta tolong kepada Bapak dan Ibu, seandainya ada yang kurang nanti boleh ditambahkan, tetapi ini adalah hasil inventaris dari saya ya. Oke, ini adalah identifikasi aset. Bapak dan Ibu, sering kita berhadapan dengan hal-hal yang menurut kita kurang. Padahal sebenarnya kalau konsep pendidikan yang memang saya tempuh ya di guru penggerak, sebetulnya kita jangan selalu terpaku terhadap kekurangan kita. Kadang-kadang sebetulnya kita mungkin punya aset ya, tetapi kita nggak ngeh nih, kita nggak ngeh walaupun itu cuma aset, tetapi kita nggak ngeh kalau itu adalah bagian dari aset dan tidak kita gunakan. Atau mungkin ada aset tetapi tidak kita maksimalkan. Ini adalah bentuk-bentuk identifikasi aset. Yang pertama adalah modal manusia. Ini SDM nilainya nomor 1 ini. Jelas ini the best ya. Ini faktor utama, ini adalah modal manusia. Kemudian ada modal sosial, ada modal juga politik, modal agama, budaya, modal fisik, modal lingkungan alam, dan modal finansial. Nanti kita akan berikan satu persatu. Ini terkait dengan modal manusia ya. Kita memiliki kepala sekolah, ada wakil kepala sekolah, ada staf manajemen itu ada ya, ada muridnya juga ada teknik, ada caraka dan seterusnya ya. Pemanfaatannya ini memberikan kesempatan pada guru untuk mengembangkan potensi SDM yang ada di sekolah. Artinya ini adalah modal yang utama kita. Nah, inilah yang akan kita kembangkan sebetulnya. Karena ini adalah modal utama. Manusia itu adalah sebetulnya yang paling utama. Ini harus kita kembangkan. Makanya kan perlu ada semacam pelatihan-pelatihan, pengembangan diri, ya. Ada kalau kita membentuk kompel, ada komunitas belajar. Yang paling sebetulnya disarankan adalah nanti Bapak dan Ibu di dalam pelaksanaan observasi, supervisi. Kalau saya pribadi dengan materi yang saya dapatkan, lebih sifatnya lebih enak adalah coaching. Ya Bapak dan Ibu ya. Kalau coaching itu adalah bahasa kita adalah sharing antar teman. Jadi saya dengan Bu Ririn, saya dengan Bu Tati, itu bahasanya kalau musim coaching tidak ada jarak. Ibu tidak melihat saya sebagai misalnya Pak Madi ini wakil kepala sekolah, bukan. Itu wakil kepala sekolahnya hilang. Ya, sistem coaching itu sistem pertemanan yang kita tidak melihat jabatan kita, gitu kan. Misalnya salah satu contoh, misalnya teman ya semacam Pak Madi ini kok saya kok kelas 8 aku nggak bisa tenang, ini gimana ya? Ini coaching Bu. Secara nggak langsung itu kita menerapkan coaching ini. Meskipun kalau coaching itu memang ada ya, ada lembar yang harus diisi. Ada lembar di situ, ada observasi, ada pasca observasi. Nah kemarin yang saya minta kepada Pak Fahim untuk menjadi sampel. Tetapi Pak Rifai hebat itu kemarin tuh. Alhamdulillah dari PP-nya Bu, Pak Rifai itu dikatakan hebat. Makanya kita juga harus bangga. Pak Rifai itu dikatakan hebat Bu. Kan begitu ya, apalagi kita. Gitu. Jadi artinya apa, hebat semua guru 44 ini. Gitu. Ini modal manusia.
Kemudian ada modal sosial. Nah, modal sosial nih Bu ya, kita kan selalu berhubungan dengan pihak-pihak lain. Gak mungkin sekolah hebat itu bisa berdiri sendiri-sendiri, itu nggak mungkin. Kita masih melibatkan ada komunitas sekolah, ada komite orang tua gitu ya, terus ada kelompok belajar yang tadi saya sampaikan, kegiatan ekstrakurikuler, ada MGMB tingkat sekolah, tingkat kecamatan, tingkat kota media, ya berjenjang sampai tingkat TK. Ya. Saya alhamdulillah salah satu pengurus LGMP. Kalau saat ini saya ketua GP1 PKN, kemudian menjadi sekretaris di DKI Jakarta. Nah ini pemanfaatannya juga lengkap. Untuk komunitas sekolah membantu pelaksanaan program sekolah, menyusun isi ujian sekolah, penyusunan modul ajar, berbagi praktek baik. Ini modal sosial. Nah kemudian kita juga melihat kanan kiri kita nih bapak dan ibu nih. Ada puskesmas, itu buktinya tidak sama dengan kita, ya kan dari puskesmas biasa ya melakukan misalnya periksa gigi, ya telinga, gigi telinga anak-anak itu kan sudah program rutin. Itu juga bagian dari aset. Ada dinas perhubungan, ada kaitan dengan dinas perhubungan pak. Ada bis-bis sekolah yang gratis yang mengantarkan anak-anak kita, itu juga bagian dari aset. Mungkin tidak kita sadari. Saya juga merasakan aset. Saya naik Jaklingko itu gratis bapak dan itu juga bagi saya ke aset juga itu. Karena mengantarkan saya ke sini. Begitu, itu juga bagian dari aset. Ada polsek, ya, ketika ada hal-hal yang memang harus ranahnya perlu penanganan pihak kepolisian, ada polsek Pulau Gadung terdekat dengan kita, ya. Kemudian damkar, ya, ada pemadam kebakaran ketika terjadi kebakaran, ya, dan tidak lah, ya, baik itu di kita maupun di lingkungan kita, yang kira-kira potensinya nanti akan ke apa namanya akan masuk ke sekolah kita misalnya begitu. Itu juga merupakan aset. Dinas kebersihan dan lingkungan hidup, Bapak Ibu ingat waktu 44 ini mau dibangun, ngerti-ngerti ada sampah yang menggunung di gedung ini. Itu dari pihak pengembang nggak mau. Ini bukan PR saya gitu. Akhirnya kita tinggal kontak saja ke dinas kebersihan, dibawakan truk dan alat-alat beratnya. Yang itu kan aset. Karena itu kita telepon, mohon maaf kita tidak mengeluarkan biaya. Ya, itu juga bagian dari aset. Kemudian universitas, kita terdekat Universitas Negeri Jakarta. Ini juga aset. Kenapa? Sekolah ini menjadi salah satu mitra. Makanya teman-teman dari UNJ kenapa bisa di sini? Itu bagian dari salah satu adalah manfaat adalah sekolah mitra. Ya. Nah, terkait dengan ini dulu ada namanya dana alokasi khusus, itu dulu ada ya. Tapi kalau sekarang saya nggak tahu. Misalnya contoh, Bapak Ibu yang melihat gedung di sana yang sekarang dijadikan apa namanya taman, itu dulunya sebetulnya itu memang taman awalnya. Sebelahnya tuh ruang lab IPA, ditambah lagi ruang multimedia. Kemudian kita dapat dak waktu itu dan alokasi khusus untuk pembuatan lab IPA. Nah, sebelahnya itu kita bangun. Jadi sekarang kalau kembali ke taman ini ya, bagi ibu-ibu yang belum tahu, itu manfaatnya akhirnya kembali ke taman lagi itu. Mungkin Bu Rina, Bu, tapi juga mungkin betul ya yang sekarang jadi taman itu memang dulunya memang taman. Jadi kalau sekarang kembali ke taman lagi ya bagi saya ya kembali ke awal itu. Nah, kalau dana hibah itu ada bos kinerja. Nah, bos kinerja itu sebetulnya ada sekolahan yang grade-nya kalau memang dia nilainya bagus, dia dapat namanya bos kinerja. Itu nanti Bu pemanfaatannya untuk pelatihan. Kalau kita misalnya ada pelatihan di luar ya, biar agak siram dikit lah, kita ke puncak dan lain sebagainya, pakai narasumber. Itu kalau bos kinerja, kalau nilai kita signifikannya naik, ya. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan Bapak dan Ibu, ini terkait dengan modal atau aset yang kita miliki. Mudah-mudahan dari katakanlah sedikit yang saya sampaikan juga tambahan wawasan kita bahwa hal itu sebenarnya aset, tetapi mungkin kita nggak tahu itu sebenarnya aset gitu. Itu bisa kita manfaatkan, bisa kita maksimalkan. Ya, termasuk tadi itu ada kaitannya dengan saya belum masukkan seperti ada museum itu juga sebetulnya aset. Hanya memang kan sekarang ini PR-nya kan gitu kan, untuk era sekarang ini kan tidak bisa membawa anak ke sana dengan alasan biaya. Tetapi kalau kita sudah mau bersahabat betul itu ada cara, tetap ada cara. Di sekolah itu sebetulnya bisa kita pinjam, tapi yang memang
syaratnya waktunya jauh-jauh hari. Kurang lebih kalau nggak salah saya tanya dengan teman yang sudah pernah pinjam itu sekitar paling itu katanya 2 bulan itu proposal udah masuk. Jadi di sekolah kita mau kunjungan ke museum Armada Mandala misalnya, kita butuh armada misalnya itu ya di sekolah sekian ini gitu kan, itu kan bisa berkurang. Gitu. Tapi karena itu tadi karena jumlahnya bisnya terbatas, peminatnya banyak, antriannya juga lumayan panjang. Ya, ya demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.